Analyze atau analisis bersama adalah teknik penelitian yang digunakan terutama dalam riset pemasaran untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan berdasarkan kombinasi berbagai atribut produk atau layanan. Di sini ada definisi umumnya, sering juga disebut dengan conjoint analysis, adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan preferensi konsumen terhadap atribut-atribut tertentu dari suatu produk atau jasa. Lalu cara kerjanya, peneliti menyusun beberapa skenario produk yang memiliki kombinasi atribut berbeda-beda. Misalnya, dalam kasus produk smartphone, atribut yang digunakan itu harga, kapasitas penyimpanan, kualitas kamera, dan merek. Lalu ada responden, kemudian diminta untuk memilih satu dari beberapa opsi produk, memberi peringkat, atau menilai preferensi mereka terhadap setiap kombinasi. Tujuan utama joint analysis adalah mengetahui atribut mana yang paling penting bagi konsumen. Lalu ada mengukur trade-off yang bersedia dilakukan konsumen, dan membantu dalam perancangan produk dan strategi penetapan harga. Kelebihan dan kelebihannya di sini memberikan gambaran nyata tentang preferensi konsumen, lalu bisa digunakan untuk simulasi pasar dan prediksi perilaku pembelian. Dan kekurangannya itu responden bisa merasa kelelahan jika terlalu banyak kombinasi, lalu butuh desain eksperimental yang baik agar hasil akurat. Kita akan mulai pembahasan mengenai ROI itu dengan melihat komponen kunci, yaitu invested capital atau modal yang diinvestasikan. Penting untuk kita pahami kalau sejak awal bahwa yang pertama itu tidak ada satupun ukuran atau definisi universal untuk invested capital. Artinya cara menghitung modal itu bisa saja berbeda-beda tergantung pada konteks analisisnya. Lalu yang kedua itu adalah perbedaan di dalam cara mengukur invested capital ini yang mencerminkan perspektif penggunaan yang berbeda. Cara seorang kreditur itu memandang modal bisa saja berbeda dengan cara seorang investor atau manajer memandangnya. Nah, setelah memahami adanya kerumitan di dalam mendefinisikan modal, mari kita melihat rumus lengkap dari ROI itu sendiri. Jadi secara mendasar, ROI atau Return on Invested Capital itu didefinisikan dengan rumus ROI sama dengan income dibagi dengan invested capital atau modal yang diinvestasikan. Jadi, ROI ini mengukur seberapa besar sih si laba ini yang bisa dihasilkan dari setiap rupiah modal yang ditanamkan. Lalu, setelah kita tahu komponen dan juga cara menghitungnya, selanjutnya itu ada kegunaan atau aplikasi praktis dari ROI. Secara umum itu ada 3 aplikasi utama dari ROI. Yang pertama itu untuk mengukur efektivitas manajerial. Lalu yang kedua mengukur profitabilitas. Lalu yang terakhir sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Lalu aplikasi pertama itu tadi ada untuk mengukur efektivitas manajerial. Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh sumber daya perusahaan. Lalu, oleh karena itu ROI itu berfungsi sebagai rapor atau tolak ukur kinerja bagi manajemen. Tinggi rendahnya ROI itu sangat bergantung pada keahlian, kecerdikan, dan juga motivasi tim manajemen di dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan keuntungan. Lalu aplikasi kedua itu ada ROI, itu digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROI adalah salah satu indikator paling esensial untuk melihat tingkat keuntungan sebuah bisnis. ROI tidak hanya melihat laba secara absolut, tapi juga menghubungkan laba tersebut dengan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kesehatan finansial dan efisiensi perusahaan dari berbagai sudut pandang pendanaan. Lalu aplikasi yang ketiga itu adalah sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Bagi manajer, ROI itu adalah alat yang sangat berguna untuk dapat melihat ke depan. ROI itu bisa membantu manajer dalam berbagai proses, yaitu perencanaan dan penganggaran, koordinasi aktivitas antar departemen, mengevaluasi peluang-peluang investasi atau proyek baru, dan sebagai fungsi pengendalian untuk memastikan kinerja sesuai target. Nah, sebagai kesimpulannya, hubungan dan signifikasi ROI dalam konteks bisnis yang lebih luas itu pada intinya ROI itu memiliki rasio yang menghubungkan laba dengan sumber pendanaan, yaitu menunjukkan efisiensi penggunaan modal, memungkinkan perbandingan dengan alternatif investasi lain, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan, lalu mengingatkan kita juga bahwa investasi yang lebih berisiko itu idealnya harus memberikan ROI yang lebih tinggi, dan ROI itu berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan, termasuk kemampuannya untuk menarik investor baru, membayar utang, dan memberi imbal hasil kepada pemilik. Komponen dari ROI selanjutnya ada ROIC. ROIC ini didefinisikan sebagai income per invested capital. Artinya ROIC mengukur seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari setiap unit modal yang diinvestasikan. Invested capital ini sendiri tidak ada definisi tunggal karena beragam pengguna seperti manajemen, investor, dan analis memiliki tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan basis invested capital dapat bervariasi tergantung konteks dan perspektif analis itu sendiri. Kemudian, untuk mengukur invested capital itu ada 2. Yang pertama ada net operating asset atau NOA, itu digunakan untuk melihat efisiensi operasional. Yang kedua ada stockholders equity, digunakan dari sudut pandang pemegang saham, itu menggambarkan modal yang berasal dari pemilik. Nah, net operating asset tadi itu fokus pada kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Disebut juga sebagai return on net operating asset atau RNOA. RNOA ini mengabaikan efek pembiayaan atau hutang atau aset keuangan sehingga fokus murni itu pada operasi bisnis. Kemudian yang selanjutnya ada common equity capital, itu perspektif dari pemegang saham biasa atau common shareholders. Common equity capital ini mengukur imbal hasil setelah memperhitungkan pengaruh leverage atau hutang. Rumusnya itu ROCE sama dengan net income kurang preferred dividends per average common equity. Nah, rata-rata modal yang diinvestasikan atau average common equity itu biasanya dihitung dengan modal awal plus modal akhir dibagi 2. Untuk hasil yang lebih akurat dapat menggunakan data rata-rata bulanan atau kuartalan. Kemudian, invested capital dan income numbers ini perlu disesuaikan untuk analisis yang efektif. Beberapa elemen penting mungkin tidak ditampilkan langsung di laporan keuangan, maka penyesuaian ini penting agar ROIC mencerminkan realitas ekonomi perusahaan. Kemudian untuk menghitung NOA itu sama dengan NOPAT atau Net Operating Profit After Tax.
dibagi dengan average NOA. Nah, NOPAT sendiri itu diukur dengan operating income kali dalam kurung 1 kurang tax rate. ROA atau Return on Asset adalah salah satu bentuk dari rasio probabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva total yang ada setelah biaya modal dikeluarkan dari analisis. Rumus ROA sebagai berikut, yang artinya semakin tinggi nilai ROA menunjukkan nilai kinerja perusahaan yang semakin baik pula karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Selanjutnya ada kelebihan ROA. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif di mana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin atas rasio. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap probabilitas dan unit usaha. Selanjutnya ada menganalisis pengembalian atas aset atau ROA. Pengembalian atas aset adalah metrik fundamental dalam analisis keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Namun, nilai tunggal ROA seringkali tidak cukup untuk memberikan gambaran lengkap. Untuk memahami kinerja perusahaan secara lebih mendalam, kita perlu melakukan disegregasi ROA. Memecahnya menjadi 2 komponen utama, yaitu margin laba atau profit margin dan perputaran aset atau asset turnover. Yang pertama, disegregasi margin laba. Komponen pertama menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi keuntungan. Salah satu aspek penting dalam analisis margin laba adalah OPM atau operating profit margin, yang dihitung dengan membagi NOPAT atau net operating profit after tax dengan penjualan. OPM mencerminkan efisiensi operasi inti perusahaan sebelum mempertimbangkan bunga dan pajak. Selain itu, ada pre-tax profit margin atau PM yang dapat dipecah lebih lanjut menjadi pre-tax sales PM dan pre-tax other PM. Pre-tax sales PM memperhitungkan laba kotor dikurangi biaya penjualan, administrasi, dan R&D dibagi dengan penjualan. Sementara pre-tax other PM mencakup pendapatan ekuitas, item khusus, dan lain-lain, juga dibagi dengan penjualan. Analisis komponen-komponen ini memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai sumber-sumber laba sebelum pajak. Secara spesifik, gross profit margin adalah indikator awal yang sangat penting, merefleksikan presentasi laba kotor terhadap penjualan. Margin ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menaikkan atau mempertahankan harga jual produknya. Penurunan margin laba kotor dapat menjadi sinyal adanya peningkatan persaingan di pasar atau indikasi bahwa produk perusahaan menjadi kurang kompetitif. Selain itu, analisis terhadap biaya penjualan atau selling expenses dan biaya umum dan administrasi (general and administrative expenses) juga krusial untuk mengidentifikasi area efisiensi atau sebaliknya pemborosan dalam operasional perusahaan. Yang kedua ada disegregasi perputaran aset. Komponen kedua ini mengukur seberapa intensif sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini sangat relevan karena secara langsung menunjukkan berapa banyak penjualan yang dihasilkan dari setiap unit aset yang dimiliki. Semakin tinggi perputaran aset, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Untuk analisis yang lebih detail, kita dapat memecah perputaran aset menjadi beberapa rasio spesifik. Perputaran piutang usaha atau account receivable turnover mengindikasikan berapa kali piutang rata-rata berhasil ditagih dalam suatu periode dan dilengkapi dengan rasio. Lalu ada periode penagihan rata-rata atau average collection period. Lalu selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover, menunjukkan berapa kali persediaan rata-rata terjual dengan rasio pendampingnya rata-rata hari persediaan beredar atau average inventory days outstanding. Tidak hanya aset lancar, tetapi juga aset jangka panjang perlu dianalisis. Perputaran aset operasi jangka panjang atau long term operating asset turnover mencerminkan produktivitas aset-aset besar seperti properti, pabrik, dan peralatan. Dari sisi liabilitas, perputaran utang usaha atau account payable turnover menggambarkan seberapa cepat perusahaan melunasi kewajiban pada pemasok, yang disertai dengan rasio rata-rata hari utang usaha beredar atau average payable days outstanding. Dan yang terakhir, perputaran modal kerja bersih operasi atau net operating working capital turnover mengevaluasi efisiensi penggunaan modal kerja bersih untuk menghasilkan penjualan. Berikut adalah ada ringkasan rumus-rumus penting untuk disegregasi perputaran aset. Untuk perputaran piutang usaha itu, penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Lalu untuk periode penagihan rata-rata, yaitu piutang usaha dibagi dengan rata-rata penjualan harian. Lalu ada perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Lalu ada rata-rata hari persediaan beredar, yaitu persediaan dibagi dengan rata-rata biaya pokok penjualan harian. Lalu ada perputaran aset operasi jangka panjang, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi jangka panjang. Lalu ada perputaran utang usaha, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata utang usaha. Selanjutnya ada rata-rata hari utang usaha beredar, yaitu utang usaha dibagi dengan rata-rata biaya pokok penjualan harian. Dan yang terakhir perputaran modal kerja bersih operasi, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata modal kerja bersih operasi. Profitabilitas dan juga return atas investasi dengan fokus pembagian ROCE atau Return on Capital Employee. ROCE atau Return on Capital Employee merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam menggunakan model yang diinvestasikan atau capital employee. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar keuntungan operasional atau operating profit yang dihasilkan dari setiap unit modal yang digunakan. Jadi ada beberapa perhitungan. Yang pertama adalah ROCE, di mana memiliki rumus yaitu operating profit dibagi capital employee dikali 100%. Juga ada EBIT atau earning before interest and tax, itu laba usaha sebelum bunga dan juga pajak. Terus capital employee itu total aset dikurangi kewajiban lancar atau ekuitas ditambah liabilitas jangka panjang. Nah, tujuan dari ROCE sendiri itu adalah menilai profitabilitas dari total modal yang digunakan, baik yang berasal dari pemilik maupun kreditur. Digunakan untuk membandingkan efisiensi antar perusahaan dalam industri yang sama dan membantu manajemen dan investor dalam menilai apakah suatu investasi modal yang dilakukan menghasilkan pengembalian yang layak atau tidak. Leverage mengacu pada besarnya modal yang diinvestasikan oleh selain pemegang saham biasa. Jika pemasok modal selain pemegang saham biasa menerima kekurangan ROA, maka pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan. Semakin besar perbedaan pengembalian antara ekuitas biasa
dengan pemasok modal lainnya akan menentukan semakin sukses atau tidaknya perdagangan ekuitas tersebut. ROCE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengelola modalnya secara efisien untuk menghasilkan laba. ROCE sebaiknya lebih tinggi dari biaya modal agar menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Penurunan ROCE bisa menjadi indikasi penurunan efisiensi operasional atau penggunaan modal yang tidak optimal. ROCE merupakan bagian penting dari analisis profitabilitas karena menunjukkan efektivitas penggunaan modal dalam menghasilkan laba, memberi gambaran lebih luas dibanding rasio profitabilitas lainnya yang hanya fokus pada penjualan, serta relevan untuk perusahaan yang memiliki investasi besar pada aset tetap atau proyek jangka panjang. Kesimpulannya, ROCE adalah alat analisis keuangan yang penting untuk menilai seberapa baik manajemen dalam menggunakan modal untuk menghasilkan suatu keuntungan. Semakin tinggi ROCE, semakin efisien dan menguntungkan penggunaan modal tersebut. Oleh karena itu, ROCE menjadi indikator kunci dalam analisis profitabilitas dan pengambilan keputusan investasi.